Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang. Ya, terima kasih atas waktunya siang hari ini. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut modul 3 dari tugas PJOK kelas 17 SMK Negeri 4 Palembang. Di sini saya mengambil judul rencana program kerja pengembangan sekolah dari menciptakan gerakan senam irama. Di sini ada dua latar belakang. Yang pertama, senam irama merupakan jenis senam yang memiliki bermacam gerakan yang dilakukan seirama dengan musik yang mengiringnya, serta memiliki unsur-unsur yang harus dikuasai para pesenamnya, seperti keluasan, keseimbangan, ketepatan dengan irama, dan lain-lain. Dalam proyek ini, peserta didik membuat gerakan senam sehingga senam irama yang dilakukan membuat kreasi gerakan senam dengan iringan musik sehingga disebut juga sebagai senam kreasi. Poin keduanya, dalam fasilitasi suatu peserta didik, saya melalui KBS atau komunitas belajar sekolah mengajak peserta didik untuk berdiskusi terkait keinginan mereka dalam pengembangan program ini. Oke, lanjut untuk tujuan programnya. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, peserta didik mampu menciptakan gerakan senam irama sesuai dengan suara, pilihan dan kepemilikan mereka. Yang kedua, peserta didik dapat mengembangkan kreativitas mereka, memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengeksplorasi gerakan tubuh yang mengkombinasikan dengan musik. Yang ketiga, peserta didik mampu melaksanakan model pembelajaran gerak. Peserta didik dapat menanamkan nilai-nilai disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Yang berikutnya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Di sini ada 3 poin. Capaian tujuan: mempraktekkan variasi dan kombinasi senam berirama, menumbuhkan rasa kerjasama, bernalar kritis, kreatif, menambah wawasan dan keragaman dalam membuat gerakan senam irama. Langkah-langkah: berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru dengan pentingnya membuat gerakan senam agar peserta didik dapat menumbuhkan rasa kerjasama, bernalar kritis, kreatif, berdiskusi dengan peserta didik tentang kegiatan membuat mereka gerakan senam sesuai dengan suara, pilihan dan kepemilikan mereka, mendata kebutuhan yang diperlukan dalam program dan mengkoordinasikan bersama KBS terkait jadwal pelaksanaan program kepada Kepsek, mensosialisasikan program kepada wali murid, dan meminta umpan balik terkait pengembangan program. Yang ketiga, hasil yang diharapkan: terciptanya gerakan senam yang unik, menarik, terciptanya kreativitas peserta didik, serta meningkatkan kesadaran diri dalam disiplin, kemampuan, kerjasama, dan tanggung jawab. Oke, berikutnya struktur program ya. Struktur program kegiatan ini merupakan program intra kurikuler dalam pembelajaran PJOK sebagai mapel lokomotifnya yang terintegrasi ya dengan pembelajaran di mata pelajaran lainnya seperti seni budaya dan TIK. Produk utama dalam kegiatan ini adalah menciptakan senam irama melalui komunitas belajar sekolah. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk proyek menggunakan model pembelajaran gerak. Sebagai penanggung jawab dari kegiatan ini adalah kepala sekolah sebagai pimpinan,
saya sendiri sebagai guru PJOK di SMK Negeri 4 Palembang yang dibantu oleh semua rekan-rekan guru di puncak kegiatan yang akan dilakukan pada 25 November 2024 dengan kegiatan Hari Guru Nasional. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas dan sekolah. Di sini ada 1, 2, ada 6 aspek. Satu, aset manusia. Dalam program ini sumber daya dilibatkan kebijakan kepala sekolah yang mendukung penuh kegiatan ini. Yang kedua, aset fisik. Tersedianya fasilitas sekolah yang memadai, lapangan olahraga yang luas serta alat-alat yang lengkap. Yang ketiga, aset sosial. Komunikasi yang intensif dan saling berkolaborasi dengan wali murid menjadi langkah yang baik dalam menjalankan program ini. Yang keempat, aset politik. Kebijakan kepala sekolah yang mendukung penuh program ini merupakan satu kebijakan bagi KBS dalam menjalankan program ini. Yang kelima, aset finansial. Ditunjang dengan dana dari BOS sehingga program ini dapat dilaksanakan dengan baik di setiap tahapannya. Dan yang terakhir, aset lingkungan alam. Lingkungan yang nyaman, sekolah yang rindang karena banyak pohon sehingga memudahkan peserta didik dalam menjalankan program ini. Yang berikutnya, rencana, kegiatan, dan evaluasi. Ada 3 poin. Rencana kegiatan evaluasi dilakukan di setiap tahapan yang dilakukan dalam mengerjakan proyek melalui KBS. Yang kedua, sumber data didapat dari murid saat proses latihan, pengerjaan senam berirama saat proses pembelajaran berlangsung di kelas. Dan yang ketiga, teknik pengambilan data berupa diskusi bersama murid, juga refleksi dengan guru dan murid pada tiap tahapannya. Yang berikutnya, kemungkinan tantangan dan solusi dari kemungkinan tantangan. Jadi kemungkinan tantangannya itu ada 3. Kurangnya pemahaman rekan guru dalam melibatkan peserta didik dalam program ini, baik suara, pilihan, maupun kepemilikan. Kurangnya minat peserta didik dalam mempraktikkan senam berirama. Yang ketiga, peserta didik merasa kurang percaya diri untuk tampil sebagai instruktur saat acara puncak kegiatan. Solusi dari kemungkinan tantangan. 1. Memberikan pemahaman kepada rekan guru yang terlibat dalam program ini mengenai kepemimpinan peserta didik, di mana guru lebih banyak memberikan ruang kepada peserta didik. Yang kedua, peserta didik untuk memberikan suara dari kegiatan yang ingin dilakukan. Kemudian mengajak peserta untuk menentukan pilihan dari suara yang diberikan. Yang ketiga, memberikan pemahaman, penguatan, dan motivasi kepada murid serta manfaat senam ritmik, memberikan semangat dan motivasi pada murid agar lebih percaya diri untuk dapat tampil sebagai instruktur senam. Oke, Bapak Ibu, itulah hasil dari materi presentasi saya. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang belum jelas atau ingin bertanya, silakan. Ya, Bu Depri. Baik, terima kasih. Izin Pak Cesar, Ya. jadi di situ ada aset ya? Ya, aset. Oke, di situ terlihat ada 6 aset: aset manusia, fisik, sosial, aset politik, aset finansial, dan aset lingkungan. Yang mau saya tanyakan di sini, di situ aset sosial.
apakah di situ aset sosial hanya terbatas kolaborasi dengan wali murid atau bisa juga berupa dengan dunia industri atau kayak dinas-dinas terkait? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan dari Bu Devi. Karena kebetulan kita sekolah PK, ya, dan kita juga udah kerjasama dengan pihak industri. Jadi selain berkolaborasi dengan wali murid, kita juga bisa bekerjasama dengan perusahaan, karena siswa kita juga kan nantinya bakal diserap oleh industri. Ya, mungkin itu aja cukup. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang lain yang pengen bertanya? Ya, Ibu Nur. Coba yang di kemungkinan itu, Pak. Di kemungkinan. Ya, yang mana Itu Ibu? kan kemungkinan tantangan itu kurangnya minat pada poin kedua itu kurangnya minat peserta didik dalam mempraktikkan senam dan irama. Ya. Solusinya memberikan suara dari kegiatan. Saya belum paham maksudnya memberikan suara dan apa seperti apa maksudnya itu memberikan suara. Oke, terima kasih Bu Nur atas pertanyaannya. Jadi poin kedua, kurangnya minat peserta didik dalam mempraktikkan senam irama. Kita bisa lihat sendiri di sekolah kita juga kan, ya, jenis pemilihan lagu dalam senam itu mungkin siswa kurang bersemangat. Jadi harus tawarkan ke siswa gitu ya. Ya, jadi di sini saran dari siswa kita juga harus dengarkan. Dia mungkin senamnya pengen dengan aliran musik apa? Pemilihan siswa. Ya, Makanya dari itu Jangan dulu yang menentukan gitu Pak ya. Ya, jadi kita jadi di kan sini itu di poin itu kurangnya minat peserta didik dalam mempraktekkan senam berirama. Berarti di situ karena dia kurangnya minat itu karena kurangnya dari irama itu. Iya benar, dari pemilihan musik waktu senam mempengaruhi minat siswa untuk mengikuti senam. Jadi di sini kita harus melibatkan siswa mendengar mungkin saran, ide dari mereka. Ya. Ini ya kesempatan untuk Nah, jadi kira-kira pemilihan lagu apa yang cocok untuk senam supaya siswa lebih semangat. Kenapa kata-kata di situ agak kurang? Ya, gitu maksudnya. Jadi kita pendapat saran dari siswa kita tampung. Jadi kita bakal bikin senamnya dengan jenis lagu irama yang lebih apa ya, lebih ngebeat atau lebih semangat. Ya. Ya. Ya, terima kasih Bu Nur atas pertanyaannya. Ada pertanyaan ya dari Bu Eka? Itu instruktur senam sebaiknya dari peserta didik sendiri atau dari guru? Instruktur senam sebenarnya bisa digabungin Bu ya. Ya, tapi yang awalnya pasti dari instrukturnya, di sini guru ya. Dan boleh dilibatkan siswa. Tapi ya dilibatkan siswa dalam arti yang mimpin tetap gurunya, tapi kanan kirinya pendukungnya tetap siswa. Jadi kalau cuma satu instruktur dari sekian banyak siswa yang ikut senam kan mungkin dia nggak bisa fokus ya. Jadi mungkin siswa juga bisa dilibatkan dalam senam irama ini. Oke, makasih Bu Eka. Mungkin ada yang lain ingin bertanya, Pak Bayu silakan. Cukup ya? Oke, mungkin itu aja ya. Saya rasa cukup hasil presentasi dari saya. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum, selamat siang dan terima kasih. Selamat siang.